Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Saya Firlando. Hari ini saya kedatangan unit Nova 5i. Nova 5i ini menggunakan prosesor 710. Cuma sayangnya dia rilis di Tiongkok. Jadi GMS yang ada. Kalau ngikutin peraturannya dari si Google sih harusnya ini masih bisa ditanamin GMS, mengingat 710 itu kalau nggak salah prosesornya sama dengan Nova 3i ya, sedangkan Nova 5T aja masih ada Google Mobile Service-nya, sedangkan ini nggak ada. Dan uniknya ini juga sama dengan versi yang Mate 30 ke atas, jadi ada notifikasi uncertified. Nah, kita coba untuk instalasi Google-nya, Google Mobile Service-nya, apakah berhasil atau tidak. Nah, yang pertama-tama adalah sama ya, karena di sini ini udah beberapa ada apa namanya bloatware-nya udah saya hapus semua. Ini udah saya hapusin semua tadi bloatware-nya. Lalu saya juga sudah install apa namanya keyboardnya dari si Google Gboard ya, dimana keyboardnya dia sangat unik dan sulit ya, karena dia pakai keyboard Badui. Jadi saya nggak ngerti, nggak paham, jadi akhirnya saya install Google Gboard. Gboard ini sudah saya install, jadi kita menggunakan Google Board. Nah, pertama-tama kita adalah melakukan perubahan tahun ya. Kita melakukan perubahan tahun karena kita akan sideload, maka di sini kita akan menginstal LZ Play. Nah, pakai LZ Play-nya ini kompatibel untuk prosesor 710. Yuk, mari kita cek. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita merubah tahun dari handphone ini ya. Untuk tahunnya kita rubah aja menjadi tahun 2019, tanggal dan bulannya tetap aja, biarin aja. Oke, selesai. Lalu kita back. Nah, di sini saya sudah punya aplikasi-aplikasi Google ya, Google untuk inject dan aplikasi untuk restore. Yuk kita colokin aja. Mari kita coba restore, apakah berhasil untuk restore LZ Play-nya. Yuk kita ke setting. Karena ini menggunakan EMUI yang udah cukup lama ya, jadi saya mungkin nggak hapus dulu file backupnya, jadi langsung saya timpa aja, langsung saya coba untuk backup and restore ya. Kita coba aja langsung backup and restore ya. Siap. Oke, kita ke external storage. Nanti kita cek di sini apakah dia bisa di restore atau tidaknya, kita akan lihat. Nah, di sini saya punya pilihan ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama itu adalah untuk MatePad Pro, lalu yang kedua P40 Pro, dan yang terakhir adalah Mate 30 Pro. Lalu saya gunakan yang mana? Bebas, sembarang, yang mana aja boleh. Kalau saya sendiri sih kemarin saya baru backup untuk yang MatePad Pro ya, saya pakai yang MatePad Pro aja ya. Saya pakai MatePad Pro. Nah, oke, saya restore. Nah, kita cek dulu di sini apakah dia ada dua. Oh, oke. Di sini dia tidak ada datanya. Dia hanya menginstal aplikasi LZ Play-nya. Datanya tidak diinstal, which is ini dia otomatis sudah ke-update aplikasi backupnya. So, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah kita cek dulu kan di sini kan. Tuh, dia hanya menginstal aplikasi Google-nya aja. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita ke setting, lalu menuju apps ya, lalu ke apps lagi, kita cari backup. Oke, ini aplikasi backupnya. Kita force stop dulu, kita force stop, lalu kita uninstall, install aja ya. Oke, nah setelah di uninstall kita menuju file. Ini udah ada USB-nya, ke SanDisk, Google instalasi, install aplikasi backup. Oke, kita install aplikasi backupnya, install. Oke, failed, tapi actually dia berhasil ya, nggak apa-apa. Kita ke setting lagi, lalu sistem update, kita coba backup and restore, agree. Kita ke external storage, USB storage. Saya coba lagi untuk yang MatePad Pro ya, MatePad Pro. Nah, ini dia menginstal dua
Shorts. Yang pertama adalah aplikasinya, yang kedua adalah data. Nah, ini yang bisa kita gunakan, yang tadi nggak bisa. Oke, sekarang saya restore ya. Saya restore. Passwordnya adalah gatal 21234. Oke, saya tulis dulu gatal 1234. Oke, saya restore. Berhasil ya, dan restore complete. Oke, dan selanjutnya ini saya turunin aja ya biar enak lihatnya. Selanjutnya kita ada aplikasi LZ Play. Nah, kita klik aplikasi LZ Play, lalu kita allow, lalu kita activate, kita close, totally close, lalu panggil lagi aplikasinya. Oke, kita klik tombol biru ini. Kalau ada gagal biarin aja, close aja. Lalu kita buka file, lalu kita ke SanDisk USB drive. Di sini saya punya MathPad Pro GMS ya. Ini yang kemarin saya install untuk MathPad. Nah, kita karena ini ada uncertified-nya ya. Jadi keluar uncertified, jadi kita gunakan yang metode untuk MathPad untuk Huawei Mate 30 Pro series atau P40 Pro series ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menginstal aplikasi ini. Kalau kalian mau menggunakan shortcut maker ya, quick shortcut maker, dimana kalau kemarin itu kalau nggak salah udah susah login ya. Nah, kita bisa menggunakan quick shortcut maker. Jadi gini aja deh, saya install aja deh biar kalian nggak bingung nanti, nggak tanya-tanya. Jadi ini juga bisa digunakan di Mate 30 Pro atau P40 Pro ya, bebas sama aja. Oke, saya install aja. Lalu yang ketiga kita install GMS ya, Google Mobile Services, Play Services. Saya install, nanti ada sampai 8 file ya, sampai file nomor 8. Oke, saya install dulu, ini akan saya cepetin. Oke, sampai sini saya coba untuk apa namanya, quick login ya, login secara cepat sebelum dia update, sebelum dia ke detect uncertified. Saya mau coba login secara cepat. Oke, ini adalah handphone saya satunya lagi untuk memverifikasi akun saya nanti, karena saya menggunakan two step verification. Oke, saya install GSF-nya ya. Siap, 1, 2, 3. Saya install. Oke, saya quick login. Saya tidak menginstal GAM tadi, saya quick login. Semoga bisa. Saya quick login. Tidak bisa, uncertified langsung. Oh, coba ya. Ini saya uninstall dulu Google Service Framework-nya ya, uninstall. Oke. Lalu ini juga saya force stop dulu, force stop karena ada notifikasi keluar. Oke. Selanjutnya adalah saya harus install Google Account Manager. Saya install Google Account Manager yang versi coba kita pakai versi yang di sini. Di sini ada 422 ya. Kita coba versi 422 dulu. Inconsistent signature, no problem lah. Oke, dan Google Account Manager udah saya install. Oke, kita coba menggunakan metode yang lama ya. Ini berarti gagal, saya singkirin dulu. Kita menggunakan metode yang lama, dimana kita coba add account dari sini. Nah, di sini banyak sekali user yang katanya per kemarin apa ya, itu nggak bisa login. Coba kita coba Google Account Manager. Oke, add account Google existing. Kita coba, yuk. Semoga masih bisa ya. Kalau nggak bisa ya kita menggunakan quick shortcut.
Oke, di sini kita coba menggunakan sign in by browser. Di sini sign in by browser, terus kita klik OK. Kita coba sign in by browser. Oke, sebentar ya, saya sign in by browser dulu. Bisa kok. Dia memang balik lagi ke sini, tapi actually akunnya nyangkut. Tuh, masih nyangkut kok, masih ada tuh. Bisa kan? Siapa bilang sih nggak bisa sih? Masih bisa kok. Coba kita add satu lagi ya, add akun satu lagi ya. Kita add akun satu lagi. Oke, ditunggu. Oke. Oke, kita coba sign in lagi menggunakan browser sign in. Oke, kita coba sign in lagi ya. Layarnya hitam aja. Oh, balik lagi ke sini. Masuk nggak ya? Loh, kok ngehang ya? Ngehang guys. Tapi nggak apa-apa, kita coba cek dulu ya. Masuk dua tuh akunnya tuh. Tuh kan, dua akun masuk. Berarti masih bisa guys. Jadi masih pakai 422 masih bisa kok. Jadi nggak ada isu ya, no isu sebenarnya ya. Nah sekarang kita lanjut, install file yang selanjutnya, yaitu file yang nomor ke-9, yaitu Google GSFID ya, GSFID kita install. Nah ini uniknya, ini handphone ini meskipun dia menggunakan prosesor lama, tapi tetap kena uncertified. Sayang banget ya. Harusnya sih enggak ya, tapi nggak tahu sih karena modelnya 5i ya, bukan 3i atau 5T, dan ini hanya beredar di Tiongkok ya kalau nggak salah. Makanya dia mungkin kena uncertified karena dia tidak didaftarkan oleh Huawei. Oke, ini udah bisa nih, tapi ini GSFID-nya nggak dapet, makanya dia tidak connect Play Store-nya. Tapi actually, nah ini udah dapet nih. Uncertified-nya udah keluar, otomatis Google-nya juga bisa. Nah next, selanjutnya kita menggunakan metode nomor 1 ya. Kita akan menggunakan metode nomor 1, dimana kita akan mendisconnect hubungan antara Google Service GMS ya, Google Mobile Services-nya ke Google Service Google Framework Services GFS ya. Nah kita akan disconnect. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus download dulu nih aplikasi-aplikasi pendukung seperti OVO ya, seperti OVO ini kita download dulu, nggak apa-apa. Terus aplikasi Google apa ya, Google Classroom ya, Google Classroom kita download juga. Oke, lalu Google Duo kita download juga. Oke, setelah Google Duo kita download, kita juga perlu aplikasi My IndiHome. My IndiHome juga harus kita download karena ini nanti akan login semua. Lalu Fastpay BNI itu juga silakan kalian download. Google Music juga silakan kalian download ya. Google Music juga silakan kalian download karena ini nanti kalian akan pakai, dan harus login di depan ya. Kalau udah
udah keinstall semua, kalian mau login itu nggak bisa. Oke, maaf. Di sini juga saya butuh SIM card untuk OVO. OVO ini harus pakai SIM card loginnya ya guys, tapi nggak apa-apa deh, kita coba aja nggak usah pakai SIM card ya. Kita coba aja nggak usah pakai SIM card. Saya masukin nomor saya aja. Oke, lanjut, kita sekarang langsung aja ke apps ya. Apps, lalu kita ketik Google. Ini kita show all process ya. Nah, kita hapus Google Play Services-nya. Ini kita force stop. Oke, kita force stop. Lalu kita uninstall. Lalu kita ganti GMS mode yang satu, yang nomor 10. Ini ya, kita ganti ini. Oke, nah notifikasi nanti akan tetap keluar ya, no problem ya, nggak apa-apa, biarin aja. Nanti handphonenya kita tunggu sekitar 15-30 menit baru kita coba cek lagi. Oke, di sini saya install Google Play Services yang mode 1 dulu. Nah, setelah selesai Google Services yang mode 1, nanti notifikasi tetap akan keluar, itu no problem, nggak apa-apa, biarin aja. Nah, mungkin kalian yang untuk bukan versi Tiongkok sih ini nggak keluar ya, nggak ada security check seperti ini. Ini karena dia versi Tiongkok jadinya keluar semua, harus di manual. Oke. Nah, selesai, notifikasi tetap keluar deh, uncertified ya, tetap keluar. Saya lupa download satu lagi file, yaitu namanya device ID. Nah, kita harus download device ID dulu. Oh, sepertinya Google Play Service-nya mandek, Play Store-nya mandek nih. Play Store-nya lagi ngambek, nggak mau di open karena diganti Play Service-nya. Oke, nggak apa-apa, kita download aja pakai Aurora daripada ribet. Kita download pakai Aurora device ID. Oke, device ID yang warna ungu, kita install. Biarin aja, Play Store yang tadi nggak bisa dibuka. Oke. Selesai. Oke, kita cek GSF ID-nya. Oke, ada ya. GSF ID-nya ada tuh. GSF ID-nya ada. Ini kita grant permission-nya. Oke. Kita coba open Play Store lagi. Play Store yang nggak mau kebuka tetap. Oke, no problem, biarin aja. Nah, next kita lakukan uninstall aplikasi Google lagi. Kita show all process Google Service Framework. Nah, ini di force stop dulu ya, di force stop, lalu kita uninstall. Selesai, tutup. Kita install lagi. Google Installations, file yang nomor 9 ini ya, 9 nih. Oke, ini tuh ya, framework services saya install lagi. Oke, checklist, dan kita close all. Kita cek device ID-nya ada apa enggak. Device ID-nya tidak keluar ya, merah. Kita tutup lagi. Kita open Play Store-nya, apakah udah bisa dibuka? Play Store tetap sama aja, nggak bisa dibuka. Oke. Oh, apa karena tanggalnya belum kita setting ya? Kita balikin dulu tanggalnya ya. Tadi harusnya sih langsung dibalikin aja tanggalnya. Kita bikin automatic. Oke, kita bikin automatic tanggalnya, tahunnya. Kita cek lagi device-nya, masih device ID-nya masih unknown ya, masih kosong. Kita buka lagi Play Store. Oke, Play Store nggak bisa kebuka. Ada apa ini? Kalau nggak bisa dibuka, kita ke setting, kita ke apps lagi, ketik Google. Ada Play Store, kita force stop dulu, lalu kita clear storage-nya.
Kita clear storage. Oke, close all. Kita close all dulu. Kita open lagi Play Store-nya. Apakah dia kebuka? Sepertinya nggak bisa juga. Oke, nggak apa-apa ya, biarin aja. Nanti kalau seandainya memang nggak bisa kebuka, kita reinstall aja. Kita reinstall Google Play Store-nya. Nah, sampai sini kita selesai dulu. Kita tunggu handphonenya 15-30 menit. Biarin aja. Ini kita matiin aja. Close. Sampai nanti device ID-nya ini keluar sendiri ya. Oke, sampai sini kita tunggu dulu. Oke. Ya, oke. Terima kasih masih nunggu ya. Ini kita udah berjam-jam tadi dan memang sangat sulit sekali ya. Meskipun saya diamin pun pop-up-nya tetap keluar. Akhirnya setelah install dan uninstall GMS Mode 1 dan Google Service Framework-nya, ini perhatiin, Google Service Framework-nya besarnya cuma 208 kilo nih ya. Google Services Framework Services-nya saya pakai yang versi 71, akhirnya bisa berhasil ya. Pakai yang 10 nggak pernah berhasil. Akhirnya saya install yang 7.1, nanti saya sertain sekalian ya di link download. Nah, Google Service Framework-nya udah, lalu saya klik Google Play Services-nya juga. Nah, ini force stop-nya hilang nih. Nah, ini nggak tahu saya ya, nanti apakah, coba kita uninstall aja, kita deactivate. Kita deactivate aja ya, deactivate biar force stop-nya bisa warna biru. Oke, ini pas dia mau uninstall, kita cancel aja. Kita cek lagi, service framework-nya masih 208 kilo ya, masih 208 kilo. Oke, ini kita coba untuk close all, lalu kita cek Play Store-nya, jalan tanpa notifikasi ya, tanpa pop-up. Kita cek juga device ID-nya, device ID-nya udah keluar. Oke, sekarang selanjutnya adalah kita uninstall tadi itu Google Play Services. Oke, kita uninstall Google Play Services-nya. Kita uninstall. Lalu kita replace dengan GMS Mode yang 2. GMS Mode yang 2 itu yang ini nomor 11. Jadi setelah, nah yang diinstal ulang bolak-balik tadi yang ini ya, repeat 2 ini sama repeat 1 yang ini. Nih, repeat 2 sama repeat 1. Jadi diinstal bolak-balik, kalau dia pop up, install, uninstall, install, uninstall. Terus yang terakhir eksekusinya adalah kita install GMS Mode 2. Setelah GMS Mode 2 ini diinstal, lalu kita restart dan selesai instalasi Google Mobile Services metode 1. Jadi metode 1 masih berjalan. Hari ini tanggal 9 Agustus ya, 9 Agustus. Tipe 1, metode 1 itu masih berfungsi. Saya coba di Nova 5i, ini Tiongkok punya, dan kena masalah uncertified ya, kena masalah uncertified. Jadi saya coba install dengan metode 1, lalu setelah itu kita coba restart. Semoga nanti pop-up-nya nggak keluar lagi ya. Kalau masih keluar pop-up ya balikin lagi Google Mobile Services-nya, balikin ke tipe GMS Mode yang 1, lalu uninstall Google Services Framework, lalu install ulang lagi kedua file tadi, terus kita tunggu lagi sampai dapet GSF ID tapi nggak ada notifikasi pop-up. Dan perhatikan GSF Google Framework Services-nya itu size-nya nggak lebih dari 300 kilo ya. Oke, ini sudah naik, udah up lagi. Kita coba cek dulu device ID. Oke, GSF-nya masih ada, GSF ID-nya. Oke, kita
kita close. Terus kita cek dulu untuk file size-nya. Ini keyboardnya saya ilangin ya, jadi saya nggak bisa ngetik gara-gara saya pakai keyboard. Nah ternyata itu men-trigger notifikasinya keluar mulu. Akhirnya saya uninstall sementara. Oke, ini Google Play Services yang baru sudah keinstall, dan ini Google Service Framework besar, size-nya 232 kilo, dan ini harusnya berhasil no pop up. Oke, kita coba buka Play Store. Oke, sukses, berhasil. Tapi ingat, ini yang no notifikasi ya. Ini yang no notifikasi. Kalau mau pakai notifikasi tinggal di clear aja GSF ID-nya. Lalu ketika dia pop-up-nya muncul tinggal di freeze pakai multitool 8. Restart, kelar. Itu metode 2. Gampang banget. Dari satu ke 2 itu gampang. Yang susah itu dari 2 ke 1. Nah, itu setengah mati untuk dapetin GSF ID tanpa ada notifikasi. Oke, sekian info dari saya. Terima kasih udah nonton di channel Gadget Digital. Jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.